Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma mahabbatil nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan kesiapan yang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam yang tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-ma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik dan mulia ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah dan sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pengajian kita, dan khusus pada malam ini sebagai permintaan dari pihak kampung, dari pihak masjid kepada kami untuk menjelaskan mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kurban atau yang disebut di dalam bahasa Arab dengan udhiyah, mula-mulanya bukanlah syariat Nabi Muhammad SAW semata, bahkan sudah ada di dalam syariat umat qablana, syariat umat-umat terdahulu. Dan kisah paling tua yang disampaikan kepada kita oleh Allah pada Al-Quran mengenai kurban umat-umat terdahulu, yaitu kisah kurbannya dua orang putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ceritanya kepada kita dalam surat Al-Maidah, "Wathlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar."
menerima kurban yang satunya dan menolak kurban yang lain, dan pihak yang kurbannya ditolak mengancam pihak yang kurbannya diterima. Qala la'aqtulannak, saya akan bunuh, dan pihak yang diterima kurbannya oleh Allah berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kurban yang diterima oleh Allah hanyalah kurban yang dipersembahkan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu lebih kurang sama seperti cerita Allah di dalam surat Al-Hajj. Kurban itu tidak darah dan dagingnya buat Allah, tetapi yang Allah terima itu ketakwaan dari kita yang mau mentaati dan mematuhi perintah Allah. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesekali Allah tidak pernah menerima manfaat dari daging atau darah yang kita kurbankan, tetapi yang diterima oleh Allah melalui syariat kurban ini ketakwaan kita yang telah mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cerita kurban kedua yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran, dan itu menjadi sinambung cerita dengan syariat kurban di dalam agama kita, yaitu syariat kurban yang dilakukan oleh Ibrahim ketika beliau bermimpi menyembelih putranya Ismail. Keesokan paginya Ibrahim bertanya kepada putranya Ismail, Inni arah fil manami anni azbaka famada tara. Wahai putraku, sudah beberapa malam berturut-turut saya terus dimimpikan oleh Allah. Di dalam mimpi itu saya menyembelih dirimu, bagaimana pendapat? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ismail tanpa ragu, tanpa berkata, wahai bapakku jangan sekarang, tunggu saya selesai sekolah, atau bapakku jangan sekarang, tunggu saya dewasa, atau tunggu saya setelah menikah. Dan dengan mantap hati Nabiullah Ismail yang kecil, usianya masih 9 tahunan, berkata kepada bapaknya, ya abadif al-ma'al satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui mimpi. Insyaallah saya termasuk orang-orang yang bersabar dalam menghadapi itu. Nah, cerita kemudian berlanjut. Ismail dibawa Ibrahim ke satu bukit yang hari ini disebut dengan Jabal Qurban, tidak terlalu jauh dari tempat mengontar Jamarat. Sebab itu dalam cerita saat Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah itu, dia diganggu sama syaitan yang terkutuk, sehingga dia melempar dengan batu gangguan-gangguan itu, yang kemudian dijadikan sebagai ritual dalam pelaksanaan ibadah haji. Falamma aslama watana lil jabin, pada saat Ismail sudah direbahkan dan siap-siap Ibrahim ingin menyembelih putranya itu, wanadainahu ayya Ibrahim, tiba-tiba datang seruan dari Allah, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan apa yang Allah perintahkan kepada dirimu atas anak. Nah, kemudian Allah dengan rahmatnya mengganti Ismail dengan seekor hewan yang besar. Wafadaina bidzikrin adzim. Dan kami ganti Ismail dengan seekor hewan kibas yang besar. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak jadi menyembelih putranya, tapi diganti dengan
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada semangat di sini. Kata para ulama, kenapa Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih putranya? Kenapa Allah sekejap dan setia itu kepada Ibrahim, anak semata yang sudah lama dinanti? Maka anak itu dinamai Ismail. Kalau dalam bahasa Ibrani, Ismail. Allah mendengar doanya, Allah telah mendengar doanya Ibrahim. Isma mendengar, il artinya Tuhan. Nah, tapi Allah kok tega memerintahkan Ibrahim menyembelih putranya? Kata para ulama, Bapak Ibu, semangat dalam cerita itu apa? Tidak ada yang lebih berharga daripada perintah Allah, bahkan yang pun harus mau kita korbankan kalau itu memang perintah Allah. Tapi Allah rahmatan lil alamin, Dia tidak sekejam, tidak setia itu kepada kita umat. Maka Allah ganti Ismail dengan Fadaila bidzikrin azim, sebuah hewan besar yang dijadikan penggantinya Nabiullah Ismail alaihi salam. Nah, dari sini yang Bapak Ibu, cerita kurban berlanjut di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berkurban, terutama di dalam surat Al-Hajj. Itu berulang-ulang ayat yang meminta kita untuk berkurban. Tetapi Bapak Ibu, salah satu ayat yang paling masyhur dan setelah turunnya ayat itu, kurbannya Rasulullah gak seekor kambing lagi, tapi konsisten istiqomah. Tiap tahunnya Rasulullah berkurban 2 kambing pada saat turun surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar. Perbaikilah sholat dan kurban. Semenjak itu Rasulullah SAW tiap tahunnya berkurban dengan 2 ekor kambing. Di dalam riwayat Sahih Bukhari disebut bahwa Rasulullah SAW bikabsyaini amlahaini abyadaini aqranaini. Setiap tahun setelah turunnya ayat tadi, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor hewan kibas, yaitu amlahaini, abyadaini warnanya putih, aqranaini punya 2 tanduk, dan ada yang satu pun yang patah. Itu setiap tahunnya mulai dari turunnya ayat itu, Rasulullah SAW berkurban 2 ekor kibas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adapun hewan yang boleh kita pakai untuk dijadikan kurban, itu sepakat para ulama apa yang disebut dengan syariat dengan istilah al-an'am. Misalnya di awal surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan kepada kalian hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak yang dimaksud dengan kata al-an'am itu dibatasi dalam syariat dengan 3 jenis hewan: onta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Menurut mazhab jumhur ulama, hewan yang paling baik untuk disembelih kurban adalah onta. Jumhur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menjalankan tertib pahala bagi orang yang datang ke Jumat, itu yang paling puncak, yang paling atas pahalanya seperti yang menyembelih seekor unta. Kata
Dasar inilah yang dipakai oleh jumhur ulama berfatwa kalau di dalam kurban yang paling baik itu seekor unta, lalu kemudian sapi, dan yang terakhir kambing dan sejenisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan jumhur. Imam Syafi'i fatwanya berbeda. Yang afdal bukan yang tersebut dalam urutan hadis tadi. Kata Imam Syafi'i, yang afdal itu kita mengikuti baginda Rasulullah. Setelah kemudian Imam Syafi'i pelajari hadis-hadis tentang kurban yang dilakukan oleh Nabi, ternyata Rasulullah tiap tahunnya kurbannya itu kibas, kambing, domba atau sejenisnya. Nah, Bapak Ibu, tadi hadis yang kita sudah sebut, bahwa Rasulullah SAW di Kabsyaini, tiap tahunnya Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kibas. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau ditanya hewan apa yang paling afdal untuk kita kurbankan, bukan onta, bukan sapi, tetapi hewan kibas atau kambing ataupun domba. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, cuma kuotanya berbeda-beda. Kalau onta, sapi, kerbau dan sejenisnya itu boleh dihuni oleh 7 orang. Jemuripe untuk 7 orang dalam satu hewan. Kalau onta, sapi dan juga kerbau. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kambing itu yang turunannya, yang ribenya, yang bayarnya hanya boleh untuk 1 orang. Tetapi kelebihan kambing apa? Bisa disertakan niat dengan keluarga dan orang lain. Kalau sapi, kalau sudah 7 orang, Bapak Ibu tidak bisa dan misalnya saya dengan 6 orang jamaah di sini beli sapi itu 7 orang, dan bisa izat dan keluarga, tidak bisa. Tengku Bustami dan keluarga tidak bisa menyertakan niat dalam kurban, tidak boleh. Tetapi kalau kambing boleh. Misalnya 1 ekor kambing ini kita niatkan buat saya dan keluarga saya, itu boleh, dan itu ijma para ulama. Dasarnya mana? Tiap tahun kan dalam cerita hadis Nabi tadi, Rasulullah kurbannya 2 ekor kibas. Saat Nabi Muhammad menyembelih 2 ekor kibas itu, Rasulullah SAW mengucapkan yang pertama, hadali wali ahli, ya Allah, ini seekor kibas saya kurban buat saya dan keluarga saya. Itu namanya niat, membersamakan niat dengan orang lain. Itu diizinkan dalam syariat. Kalau hewan kurban yang kita sembelih itu kibas, kambing atau domba. Nah, satu hewan lagi diniatkan oleh Rasulullah, dari wali mati. Ini buat saya dan umat saya, kata Rasulullah. Jadi kita yang belum sempat berkurban itu semuanya sudah dikurban sama Nabi Muhammad SAW. Nah, dasar itulah Bapak Ibu, para ulama berkata kalau onta, sapi atau kerbau itu kurbannya untuk 7 orang, tapi tidak boleh bersama niat. Tetapi kalau kambing yang boleh menanggung bayarnya cuma 1 orang, tetapi boleh kemudian dibersamakan niat di situ. Nah, ini macam inilah Bapak Ibu. Kalau onta, sapi itu mobil bus rame-rame, tapi kalau kambing itu mobil sedan, itu keluarga, privatnya ada, privasinya ada, daripada tadi itu rame-rame. Tapi biasanya yang sudah berjalan di masyarakat dan kita biasanya menggunakannya beli sapi, ya, karena di tempat kita juga jarang ada orang kurbannya dengan kerbau
sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat tadi, ayat yang sudah kita bacakan tadi, kurban itu manfaatnya bukan buat Allah. Ya, kata Allah di dalam ayat tadi, la yanalallaha ruha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak terima manfaat daging apalagi darah dari hewan kurban yang kalian sembelih. Yang diterima sama Allah apa? Ketakwaan dari kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, buat siapa kemudian daging atau anggota tubuh dari hewan kurban yang sudah kita sembelih? Allah memberikan pimpinan di dalam surat Al-Hajj untuk 3 kelompok orang. Kata Allah, "Fakulu minha wa at'imul ba'isa wa at'imul qani'a wal muhtar." Makanlah daging kurban yang telah kalian sembelih dan bagi-bagi kepada orang kaya maupun orang miskin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa takaran bagian untuk kita makan sendiri, berapa takaran untuk kita bagi, baik untuk orang kaya maupun fakir miskin, tidak disebut. Nah, maka para ulama kemudian berijtihad. Apa ijtihadnya para ulama? Untuk dibagi kepada sahibul Quran, kepada sahibul Quran, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Sisanya 2/3 itu dibagi-bagi kepada al-qani dan muhtar, kepada fakir miskin dan orang kaya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita punya sapi misalnya 100 kilo, katakanlah sapi yang kita sembelih 100 kilo, di situ urutannya 7 orang, maka kita bagi 33 kilo per orang misalnya, 7 kali 3 21 kilo. Nah, masih ada sisa misalnya 9 kilo. 9 kilo itu boleh digunakan bagi lagi untuk orang lain, ya, atau dimasak untuk panitia, itu boleh diambil dari jatah orang yang berkorban. Itu sedekah balik dari orang yang berkorban kepada masyarakat. Yang tidak boleh itu yang berkorban mengambil lebih daripada sepertiga, itu tidak boleh, karena 2/3 itu jatah orang lain. Kalau kita ambil semua, bukan kelebihan itu katanya. Jadi semangat kurbannya itu ketika banyak berbagi daripada apa yang kita ambil untuk diri sendiri. Paling orang berkorban Bapak Ibu kan nggak sampai 5 kilo, paling pulangnya 3,5 kilo atau 4 kilo lah, paling banyak dia bawa pulang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sisanya itu 2/3 dibagi-bagi kepada orang lain. Kurban ini Bapak Ibu persis seperti JKA sebelum ada desil-desilan. Semua orang boleh dapat. Beda dengan zakat dengan sedekah. Saya tidak boleh terima zakat kecuali kalau saya hamil. Kalau saya bukan hamil, saya tidak bisa terima zakat, tidak bisa terima sedekah. Kenapa? Kaya, ada duit. Yang boleh terima zakat itu hanya fakir miskin dan 6 sneh atau 8 sneh yang disebut sama Allah dalam surat At-Taubah. Orang kaya tidak boleh terima zakat, tidak boleh terima sedekah. Kalau kurban, baik orang miskin maupun orang kaya sama-sama boleh menerima kurban. Maka saya bilang kurban itu seperti JKA sebelum ada desil-desilan. Seluruh orang Aceh dijamin kesehatannya melalui JKA. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebab itu jangan ribut di kampung. Kalau nanti ada orang kaya dapat kurban, walaupun dia nggak berkurban misalnya. Bahkan menurut saya Bapak Ibu, ini pendapat pribadi saya, kalau ada orang kaya di kampung doi tidak berkurban, Bapak Ibu
kilo lagi. Nah nanti sampaikan pesan, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ini ada kurban dari mana? Dari masyarakat fakir miskin desil 3 Kampung Doi. Perlu seperti itu Bapak. Kalau rumahnya besar 2 tingkat, tanah luasnya 500 meter, mobil 4, nah itu angkat terus kurban pertama di situ. Jadi catatan pertama diangkat kurban rumah bulan demi bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu penting. Seperti itu dalam masyarakat penting. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di dalam syariat tidak ada ketentuan bagaimana kambing warnanya apa, tidak ada itu ketentuannya. Boleh nggak jantan atau betina, bebas. Boleh jantan, boleh betina. Namun demikian, sebagian ulama memakruhkan kurban itu dengan betina kalau disengaja. Kenapa? Karena takut merusak populasi dari hewan yang bersangkutan. Bapak Ibu, kalau kita semua kurbannya sengaja, sapi betina itu bisa merusak populasi sapi. Tapi kalau nggak disengaja, misalnya ada sapi, kalau nggak kita kurbankan ini kan produktif lagi sapi betina, boleh, itu sah, diterima kurban kita sama Allah. Yang nggak boleh itu 4. Kata Nabi di dalam hadis, 4 jenis hewan ini yang ada pada dirinya dan boleh dipakai kurban. Ada 4 perkara yang tidak diizinkan oleh Rasulullah di dalam udhiyah, di dalam kurban. Yang pertama apa dari 4 perkara itu? Al-maqra allati bayyin amha, hewan yang picet matanya atau sakit matanya atau bahkan buta dua belah atau salah satu matanya. Nah itu jangan pakai untuk kurban. Tapi untuk yang lain silakan. Ya, misalnya untuk megang nggak apa-apa. Kalau kurban jangan. Nah, maka panitia kurban itu hati-hati memilih hewannya aja dan cocok pedapun besen-besen yang ngerti masalah peternakan aja, yang ngerti. Kalau saya sendiri tidak paham bagaimana cara memilih kambing, domba, sapi yang baik. Itu syarat pertama dari Rasulullah. Perhatikan Bapak Ibu, kambing yang kita beli bukanlah kambing yang berpenyakit matanya. Yang pertama. Yang kedua, al-maridatul lati bayyin maradha, hewan yang dilihat saja sudah jelas ini hewan sedang dalam keadaan sakit. Itu kan orang yang paham tahu Bapak Ibu, ini hewan punya cacing hitam di dalam badannya, atau sekarang lagi tren itu sakit PMK, yang penyakit mulut dan kuku yang menjangkit sapi atau kambing yang ada di daerah kita. Itu tidak boleh dipakai untuk kurban. Ya, hewan yang sedang sakit-sakit itu tidak boleh dipakai untuk kurban. Atau sapi gelongan Bapak Ibu. Sekarang sudah ada juga di Aceh. Saya pernah dicerita sama salah satu kampung, mereka keteledoran beli sapi namanya lomo, ternyata waktu disembelih Bapak Ibu yang keluar dari badannya itu bukan hanya darah tapi juga air. Jadi dibuat lomo, dimasukkan air ke dalam mulut sapi itu sehingga apanya besar. Itu sapi gelongan itu tidak boleh. Maka harus benar-benar teliti, harus orang yang benar-benar kita percayai Bapak Ibu sehingga dia nggak menipu kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, al-arja allati bayyin talqa, hewan yang pincang ataupun patah tanduknya, bungkenya, atau juga putus ekornya. Kalau pendek putus ekor tak apa-apa, tapi kalau ekornya putus atau bungkenya patah atau kakinya pincang sebelah dua belah atau empat-empatnya, itu hewan tidak baik untuk dijadikan kurban.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, kata Rasulullah, al-asma al-batila, hewan yang terus sehingga tidak bisa ditentukan dalam waktu yang singkat. Sebab itu di dalam syariat usia hewan yang akan kita kurban, apakah unta, apakah sapi, apakah kambing, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Tak boleh kan? Harus 2 tahun lebih. Nanti tanya waktu beli sapi atau kambing, ini sudah berapa usianya? Kalau sudah 24 bulan ke atas, nah itu boleh kita beli untuk kita jadikan hewan kurban. Kenapa? Yang kita harapkan dari kurban itu kan dagingnya. Biasanya hewan yang usianya di bawah 2 tahun itu dagingnya belum padat, sehingga tidak diizinkan di dalam syariat untuk kita pakai dalam berkurban. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pengalaman tahun lalu di salah satu masjid atau kampung di daerah Ciair libur Bapak Ibu. Karena kan biasanya di tempat kita kurban sapi diurus sama masjid. Libur jamaahnya. Kenapa? Karena waktu beli sapi ada kelompok yang sapinya gemuk, ada kelompok yang sapinya kurus. Padahal turunannya sama. Berapa? Kalau kampung ini berapa? 2 juta 8. Kalau di ini 3 juta. Di sini 2 juta 8 ya. 2 juta 8. 2 juta 8. Tapi kelompok satu sapinya gemuk. Kelompok kedua 2 juta 8 juga per orang. Tapi sapinya kurus. Ributlah masyarakat. Ya sudah nasib jadi ustaz Bapak Ibu peglah program. Jadi pergi saya ke kampung itu ceramah. Orang dari luar disuruh kita cuci piring gitu. Yang makan kambing mereka kita terusnya cuci piring aja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah bersepakat bahwa kurban kita diurus berjamaah secara kolektif, maka saat itu tidak lagi berlaku hukum individu atau disebut dalam usul fikih dengan akal fardiyah. Tidak berlaku lagi. Contoh ini Pak, kita sholat berjamaah, ada satu yang tidak sempurna di satu 3, gara-gara lu bayar. Apakah sholatnya total? Enggak. Kenapa? Itu sholatnya berjamaah itu. Kalau imamnya sempurna dan kita mampu, walaupun ada kurang-kurangnya menjadi sempurna sholatnya, itulah pentingnya berjamaah. Begitu juga berjamaah yang kita lakukan di kampung Doi, di kampung ini, di masjid kayak yang di kampung-kampung yang lain di wilayah kita selama ini Bapak Ibu, kurban jamaah namanya berlaku hukum ikhtilaf, bukan ikhtilaf, mukhtalif. Ada itu ayat di dalam surat Kahfi, "Fabasah dalam riwayat hadhihi ila madinati falyaqtu ayyuha azka ta'ama falyati bi rizqin minhu wa yatalattaf wa la yushrikanna bihi ahada." Jadi cerita Allah mengenai hukum jamaah ini di dalam surat Kahfi. Saat 7 orang ashabul kahfi terbang dari tidurnya 306 tahun, rasa lapar, udah 306 tahun nggak makan, maka mereka prepare urutan uang 100 dinar per orang. Fabas maka dalam riwayat hadis, tolong ambil duit ini, pergi ke kota cari makanan. Fabyatun ayyuha azka ta'ama, cari makanan paling enak di kota. Wal yatalattaf wala yushrikanna bihi ahada. Hati-hati jangan sampai ada yang curiga dengan gerak-gerik kita. Nah itu namanya hukum mukhtalif. Apa itu mukhtalif? Uangnya sama, urunannya ribanya 100.000 per orang, tapi nanti waktu makan Bapak Ibu pasti ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Apa bisa kita bilang makan dengan semuanya? Padahal sama-sama 100 dinar kan nggak boleh. Itu namanya hukum jamaah kan? Nah, jadi hukum jamaah itu Bapak Ibu, kalau nanti ada
jadi sama semua. Kenapa? Hukumnya hukum jamaah. Dalilnya apa? Surat Kahfi tadi Allah mengizinkan beri pepek untuk tujuan bersama, apakah untuk tujuan ibadah atau untuk tujuan ubah seperti beli makanan, itu diizinkan di dalam syariat kita. Nah, jadi itu hukum bersama, hukum kolektif. Tidak lagi lihat sapi kelompok satu, sapi kelompok dua, itu jadi misalnya di sini ada 3 kelompok, ada 3 ekor sapi, maka itu menjadi sama dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mengenai apa namanya tadi, mengenai sapi kriteria sapi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, tata cara menyembelih kurban. Kurban itu gak banyak syarat dan hukumnya. 2 saja Bapak Ibu. Yang pertama, harus menyebut nama Allah, harus ada sebutan nama Allah, kemudian diniatkan ya atas nama yang berkurban itu disebut namanya. Ya, maka yang berkurban itu sunnah akadah untuk menyaksikan tasmiyah dam. Tasmiyah dam itu apa? Bertumpahnya darah dari hewan kurban yang disembelih. Jadi saya hadir Bapak Ibu, praktek yang dilakukan oleh Kampung Batok mungkin bisa ditiru sama kampung-kampung yang lain. Di Kampung Batok itu ada dewan pengawas kurban. Nah, pakai rompi ya, tulis dewan pengawas. Jadi kurban itu tak boleh dipotong kalau belum dapat lampu hijau dari dewan pengawas. Jadi dewan pengawas siapa yang diangkat? Orang-orang yang paham tentang kurban di kampung itu. Ada 8 orang itu kemarin dewan pengawas pakai rompi. Saat direbahkan sapinya, nyok gaji itu kan, bukan yang betul pagi lama tujuh orang, pulang udah ya, baru satu lagi mana? Pak Ibrahim mana ini? Ada Pak Ibrahim, jadi, oh ini ada anaknya, bawa kemarinnya, udah lihat, baru Bismillah, Allahu Akbar, Allah, bagus itu. Iya kan, sesuai dengan tatanan syariat itu bagus itu. Nanti pasti itu menghadap kiblatnya, ya kan. Tapi yang ukurnya itu Bapak Ibu bahasanya yang pertama dibacakan nama Allah, Bismillah, dan disebut nama yang berkurban. Yang ketiga sembelih di leher dan wajib putus 3 bulan yang ada di lehernya. Wadijah, tari, dan itu wajib putus. Kalau salah satu tidak putus jadi maitah. Maitah itu apa? Bangkai, bukan hewan, bukan al-hayawan, bukan hewan yang disembelih. Apa itu wadi? Wadi, mari dan wadijah, mari dan rukuk. Urat wadijah Bapak Ibu, urat yang darinya keluar masuk makanan dalam tubuh hewan, makanan dan minuman. Tandanya urat wadijah itu putus. Begitu dia putus, pasti ada sisa-sisa makanan dari urat itu. Ada rumput misalnya, ada sisa pisang misalnya. Itu tanda urat wadijahnya putus. Yang kedua urat mari, urat yang darinya keluar masuk darah, arteri kalau bahasa biologinya, ke dalam tubuh hewan. Jadi tanda urat mari itu putus apa? Bicara darah, nah, itu putus. Urat mari itu putus. Yang ketiga hulkum, tanda urat hulkum itu putus apa? Dari situ masuk udara ke dalam tubuh hewan. Kalau dia putus, bunyi dari leher hewan kayak orang norok. Nah, itu tandanya hulkumnya putus. Kalau ketiga itu putus, salah buat kita. Itu bukan lagi bangkai, ya, bukan lagi bangkai. Itu sudah sah menjadi hewan kurban yang halal untuk dimakan. Nah, Bapak ini yang dimuliakan oleh Allah, itu yang wajibnya. Yang lainnya sunnah. Misalnya baca doa atau baca talbiyah, itu sunnah, boleh dibaca
wal yahidda ahadakum syafratahu, tajamkan pisau yang kalian pakai untuk menyembelih. Nah, maka baiknya bermain sekali-kalikan. Kalau belum putus 2 kali, kalau belum putus 3 kali. Jadi meminimalisir. Jangan kayak gendut. Itu kan menyakitkan hewan, nggak boleh. Ya. Kalau bisa sekali-kali, wah itu hebat sekali. Ya, itu udah profesional. Saya nggak bisa, harus belajar itu. Harus ahlinya, dan bukan yang ahlinya nggak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita disuruh berbaik dengan setiap hewan yang mau kita sembelih. Kata Rasulullah di dalam hadis, Innallaha katabal hasanah, Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in. Allah telah wajibkan kita berbuat baik dalam semua perkara dalam hidup. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kita mau menyembelih, wa idza zabahtum fa ahsinul qitlata. Mau berkurban, mau menyembelih hewan, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Kata Nabi, wal yuhidda ahadakum syafratahu. Perhatikan pisau, senjata yang mau kita pakai untuk menyembelih hewan, tajamkan dia, jangan sampai dia kumpul. Wal yurih dzabihatahu, dan baikkanlah hewan itu dengan cara yang baik. Berubah dengan cara yang baik, jangan dalam berbaik, tidak baik itu dengan cara yang satu yang baik. Nah, maka ada sebagian kampung, Bapak di Gajah saya pernah lihat, itu dimasukkan ke dalam kerangkeng, nggak lagi ditarik-tarik pakai tali itu. Jadi ada kerangkeng khusus, masuk sambil di situ, kerak dikancing sambilnya, nggak bisa lagi bergerak, ya terkunci. Kemudian tinggal dibalik kerangkengnya itu ada orang tinggal balik, jatuh dia langsung disembelih. Itu bagus sekali menurut saya, cara lebih beradab kita melakukan hewan yang akan kita sembelih sebagai cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk juga Bapak Ibu, praktek yang selama ini menurut saya kurang baik dalam kehidupan di masyarakat kita. Hewan yang menanti untuk disembelih, dia melihat hewan yang sedang disembelih itu tidak baik. Itu termasuk larangan dalam hadis kita di Al-Qur'an dan dikatakan, perlakukanlah hewan kurban itu dengan cara baik. Coba Bapak Ibu perhatikan, hewan yang melihat temannya sedang disembelih itu keluar baik, keluar kecil, patah. Maka Bapak Ibu dipisah. Hewan yang disembelih misalnya juga disembelih sebelah utara, yang disembelih sebelah utara yang giliran disembelih di sebelah selatan, misalnya gitu. Jangan disatukan tempat yang baik di dalam perintah Rasulullah SAW tadi. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua, dan moga-moga bisa memberikan ketenangan ya bagi kita dalam berbuat.